Ya, ini tepatnya saudara jam 4 kurang 15 sore WIB ya. Tadi sudah berjalan persidangan, terjadi satu perdebatan yang luar biasa. Tentunya itu tidak bisa kita upload dengan cepat karena memang nggak boleh live streaming. Tapi kita recording ada. Tapi supaya saudara penasaran, Anda hari ini yang lagi istirahat bisa tetap menyaksikannya ya, cuplikan-cuplikan apa sebenarnya tadi yang terjadi dengan saksi-saksi waktu ditanyakan oleh pengacara. Baik, secara umum saksi-saksi ini marah dan emosi kepada terdakwa MKC adalah karena kurang pengetahuan tentang membaca Al-Quran, hadis dan kitab kuning. Salah satu pertanyaan yang selalu berulang kita ucapkan, di mana itu tertulis? Setiap kali kita tanya di mana tertulis, baik surat maupun ayatnya, mereka secara umum saksi ini tidak tahu. Maka dia minta kita silakan tanyakan kepada ahlinya. Artinya mereka tidak ahli di bidang itu tetapi sudah membuat laporan polisi. Salah satu yang paling menonjol tadi pertanyaan bahwa mereka keberatan tentang ciri-ciri Nabi Muhammad. Nah, yang ada di dalam video terdakwa MKC. Tetapi ketika kita tunjukkan ada satu buku karangan Ibnu Katsir tentang ciri karakter dan tanda kenabian dan keistimewaan serta mujizat Rasulullah, ini bukunya. Dan kita bacakan tadi, mereka rata-rata tidak tahu. Contohnya tentang ciri-ciri yang dituliskan di sini, umumnya mereka tidak tahu. Padahal buku ini adalah buku resmi yang tercatat di dalam, yang tercatat di Perpustakaan Nasional. Artinya ini bukan buku liar, tapi buku yang resmi terdaftar dan dilindungi oleh undang-undang. Nah, kemudian intinya adalah bahwa di dalam buku ini bisa dibacakan. Ya, ini izin ya. Saya bacakan sesuai dengan apa yang tertulis di dalam buku ya. Ini ya. Ciri-ciri ya. Saya bacakan. Tanda kutip, Rasulullah tidak pendek dan tidak tinggi, besar kepalanya dan dagunya, tebal kedua telapak tangan dan kakinya, serta besar tulang-tulang sendinya. Wajahnya kemerah-merahan, panjang bulu dadanya, dan jika berjalan maka seolah-olah beliau turun dari bebatuan. Aku tidak pernah melihat orang seperti itu, beliau sebelum itu dan sesudahnya. Lalu ini tadi di halaman 30. Ini bukan halamannya, yang lipatannya. Ini di halaman 57 ya. Iya. Buku Syama'il Ar-Rasul. Iya. Langsung ke belakangnya Ibnu Katsir. Iya. Lalu di halaman 60 ini juga ada dengan tertulis ya, tanda kutip, Rasulullah itu besar kerangka tubuhnya, kulitnya kemerah-merahan, tebal kedua telapak tangan dan kedua telapak kakinya, besar janggutnya, panjang bulu dadanya, besar tulang-tulang sendinya, berjalan seperti di tempat turunan, badannya miring ke depan saat berjalan, tidak pendek dan tidak tinggi. Aku tidak pernah melihat orang seperti beliau, baik sebelum beliau atau sesudah beliau. Nah, itulah tadi sebelum kita bacakan ini, rata-rata saksi itu marah. Dianggap menghina gitu loh, karena disebut ciri-cirinya. Tetapi ini kan buku yang resmi. Kalau ini buku tidak benar, tentu harus dihapus atau dibredel oleh Jaksa Agung dari daftar Perpustakaan Republik Indonesia, karena dilindungi oleh undang-undang ini. Ada di sini dilindungi. Kan gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa rata-rata saksi ini belum memahami atau belum pernah membaca surat 72 Al-Jin 19, termasuk Babinsa, polisi yang dari Ciamis yang ditugaskan oleh penyidik Cyber Polri atas nama Bamba Siregar untuk mengumpulkan 13 saksi. Jadi 6 dari Ciamis, 7 dari apa tadi itu? Dari Garut ya. Nah, itu juga menjadi fakta persidangan karena terungkap dari mana saudara bisa menjadi saksi. Oh, saya diajak oleh polisi dari Babinsa. Rata-rata saksi menjawab begitu dari Ciamis. Lalu kemudian kita konfirmasi kepada Pak Gatot ini, yang anggota Polri ini. Dia datang ke sini tanpa izin komandannya, tidak ada surat penugasan.
kemudian juga berkata bahwa dia memang dipesan oleh penyidik Bambang Siregar untuk mencari saksi sebanyak 13 orang, yaitu 6 dari Ciamis, orang-orang yang dulu pernah mempersekusi terdakwa tahun 2002 karena soal iman, kemudian 7 orang lagi dari ormas-ormas gitu loh. Jadi sudah terungkap. Jadi apa yang terekam oleh teman saya di kantin PN Ciamis bahwa dia bangga merekayasa perkara ini ke Ciamis sudah terungkap. Cara merekayasanya satu lagi itu adalah dengan menghilangkan 3 saksi dari Bali, yaitu saksi yang pernah kita ajukan di PN Jakarta Selatan dalam perkara pra-peradilan, bahwa mereka sudah diminta keterangan, bahkan handphonenya pun disita dan sebagainya, rumahnya digeledah, kemudian mereka dimanfaatkan untuk membongkar rumah MKC tanggal 23, ternyata keterangan mereka tidak ada di dalam berkas perkara. Jadi mohon maaf Pak, lebih baik kita kembali ke fokus tadi yang masalah mereka ternyata tidak pernah membaca hadis itu, tapi mereka bukan cuma tidak pernah membaca hadis, tapi juga tidak mengetahui bahwa ada surat 1971 surat Maryam itu. Dan termasuk surat Maryam 1933. Di dalam surah 1933 itu dikatakan diberkatilah waktu lahir, diberkatilah waktu mati, diberkati waktu bangkit kembali. Nah, itu kan ada 3 peristiwa, lahir, mati, bangkit kan itu ya. Ketika kita tanya, rata-rata belum pernah membaca atau belum pernah mengetahui. Kemudian ketika kita tanya juga mengenai bahwa setiap orang pasti masuk neraka karena itu merupakan suatu kemestian yang ditetapkan oleh Allah. Nah, mereka rata-rata belum pernah membaca dan belum pernah mengetahui, maka selalu mereka katakan tanya kepada ahli gitu loh. Jadi ini juga suatu permasalahan juga kepada masyarakat Indonesia. Maka sebaiknya Kementerian Agama juga memperhatikan ini supaya setiap orang bisa mahir membaca supaya tidak ada emosi-emosi yang tidak terkontrol dan juga tidak malu ketika diperhadapkan dengan bukti-bukti di dalam persidangan. Oh, ini ada suratnya, ada buktinya kan gitu ya. Mereka umumnya mengatakan belum pernah kan. Terus, gitu ya. Yang tadi dia saksi itu resah, marah itu karena Pak MKC mengatakan bunuhlah mereka orang-orang kafir begitu ya, kurang lebih begitu ya, dimanapun mereka berada. Ternyata dia udah pernah baca itu nggak Pak? Sebagian besar tidak pernah baca, makanya mereka mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada perintah untuk membunuh. Padahal kita sebagai penegak hukum, karena itu sudah tidak rahasia lagi, karena demi kepentingan klien juga harus kita cari tahu melalui internet, melalui buku-buku. Memang ada beberapa, apakah cukup banyak yang surat-surat atau ayat-ayat yang memerintahkan untuk membunuh. Misalnya adalah ayat bunuhlah kafir dalam kurung, Nasrani, Yahudi tutup kurung, dimanapun mereka berada kan gitu. Jadi penggallah batang lehernya dan seterusnya. Kemudian mereka juga tidak tahu bahwa banyak peristiwa tentang pengerusakan tempat ibadah lain, khususnya gereja misalnya Protestan dan Katolik, dan ketika kita sebutkan yang emosi jaksanya supaya jangan disebut. Bahkan ada tadi beberapa kelompok organisasi teroris yang suka membunuh, misalnya Al-Qaeda, Boko Haram dan ISIS kita sebut, itu sampai jaksanya marah kepada saksinya supaya tidak dijawab, bahkan diancam saksinya supaya ditangkap dan ditahan gitu loh. Kalau kau jawab, kau tangkap kau gitu. Jadi itu menjadi lucu, padahal kita hanya bertanya apakah pernah mendengar atau melihat baik di YouTube atau di media sosial atau televisi. Ya, kalau memang tidak pernah, ya bilang aja tidak pernah tapi membuat jaksa paling senior tadi, kalau kau jawab, kau tangkap kau gitu. Jadi sampai ada ancaman seperti itu. Jadi sebetulnya ini keprihatinan buat kita bersama. Tugas kita lah mendidik masyarakat Indonesia supaya mereka semua melek gitu ya, baik membaca huruf-huruf maupun membaca kitab-kitab suci masing-masing agamanya, sehingga tidak mudah tersulut atau tidak mudah emosi kan begitu ya. Tapi Pak, tadi ketika Bapak menanyakan apakah saudara pernah membaca surat 72 Al-Jin 19 itu, waktu Bapak membacakan, dia mau jawab kalau Bapak bacakan bahasa Arab, gimana itu? Nah, jadi dia bilang coba silahkan baca dalam bahasa Arab, karena dia sudah tahu, mungkin dapat informasi dari jaksa bahwa kita tidak pasti berbahasa Arab maka saya katakan ya Anda bukan posisi bertanya, kemudian Anda cukup menjawab saja di dalam bahasa Indonesia, karena di dalam persidangan ini adalah menggunakan bahasa Indonesia. Sekiranya pun ada warga negara asing, walaupun dia tidak mengerti bahasa Indonesia,
tentu kita cari penerjemah untuk penerjemah tersumpah ya, untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia itu yang sah. Justru kalau dalam bahasa asing itu misalnya bahasa Inggris ya, atau bahasa Romawi misalnya, atau bahasa Latin, justru itu tidak sah. Jadi harus ditranslate dulu ke bahasa Indonesia. Tapi dia bikin persyaratan, saya hanya menjawab kalau Anda bisa bahasa Arab. Itu kan seperti menyandra penasihat hukum. Makanya saya katakan Anda cukup menjawab saja. Kami ini penasihat hukum juga dilindungi oleh Undang-Undang 18/2003 tentang advokat, bahwa siapa saja yang meminta tolong kepada kami pasti kami bela. Jadi jangan mempersamakan kami advokat atau penasihat hukum dengan klien. Termasuk Anda pun. Maaf Pak, sebentar, biar fokus. Tetapi waktu tadi Bapak mengatakan demikian, ya, termasuk Anda pun kalau Anda terdakwa kami membela. Kalau minta tolong. Kenapa mereka marah, Pak? Ya marah karena karena terpojok. Jadi dari sidang pertama pemeriksaan saksi, seringkali ketika kita minta keterangan saksi ini yang menjawab jaksa. Maka saya katakan kepada jaksa, kalau Anda tidak bisa diam ketika kami meminta keterangan, maka Anda duduk saja sebagai saksi supaya kami minta keterangan. Jadi Anda leluasa menjawab. Yang kedua, Anda juga sebagai jaksa penuntut umum, kalau keberatan ajukan melalui ketua supaya ada fungsi majelis hakim. Jangan langsung emosi, langsung menunjukkan ketidakprofesionalan kepada penasihat hukum. Kita ini kan sama haknya. Jaksa juga dilindungi undang-undang, hakim juga dilindungi undang-undang, pengacara juga, polisi juga, sama-sama penegak hukum, disebut caturwangsa penegak hukum. Tetapi jaksa ini ada yang paling senior ini selalu merasa bahwa dia paling berhak di persidangan ini. Bahkan hakim pun seringkali diintervensi kan begitu. Itu tidak baik. Jadi kita sebagai penegak hukum harus ada rasa malu juga. Selain tadi yang Bapak sudah ucapkan, ada beberapa ayat-ayat dari hadis atau Al-Quran. Ada lagi Pak yang ternyata tadi diajukan di persidangan? Ada, itu surat Al-Jukruf itu ya. Kalau nggak salah Al-Jukruf 636 itu. Kalau bisa nggak usah ditafsirkan Pak. Intinya begini, jadi terdakwa ini mengatakan dia kitab kuning membingungkan karena di Al-Jukruf itu dikatakan Allah membiarkan umatnya disesatkan oleh setan ini dia, atau setan ya. Nah, jadi bagi terdakwa itu hal yang membingungkan, kenapa Allah membiarkan umatnya untuk disesatkan, harusnya kan dicegah, kurang lebih begitulah. Nah, jadi itu juga ayat itu juga ketika kita tanyakan kepada saksi-saksi, hampir semua tidak pernah mendengar atau belum pernah membaca gitu loh. Jadi ini suatu keprihatinan juga supaya anak-anak juga kita didik supaya rajin membaca kitab, khususnya kitab masing-masing gitu loh. Karena kita tidak bisa lagi menutupi hal-hal tersebut untuk tidak diperbincangkan dan atau diperdebatkan di dunia internet sekarang. Karena dengan canggihnya dunia internet, informasi itu suka atau tidak suka itu pasti menyebar dan menjadi bahan tanya jawab, khususnya di antara para apologetik gitu loh. Itu jadi tidak bisa kita tutupi, oh jangan baca itu, oh kamu nggak ngerti baca itu. Itu kalau kita jujur, kita buka di YouTube, itu sudah menjadi bahan perdebatan semua, baik itu bukan cuma kitab saudara-saudara kita umat muslim, kitab Nasrani juga, kitab Katolik juga, kitab agama lain juga diperdebatkan di situ kan gitu. Jadi ya itu mungkin sebagai bagian daripada kebebasan umat berpendapat misalnya, atau mengutarakan isi pikiran gitu ya. Karena misalnya contoh di Facebook aja misalnya selalu ditanyakan what's your mind, apa yang ada dalam pikiran Anda, lalu dituliskan kan gitu. Jadi salah satu yang memprovokasi orang untuk menuliskan itu kan pertanyaan daripada Facebook itu sendiri. Misalnya di dalam wall itu kan what's your mind, apa yang ada dalam pikiran Anda. Misalnya makan gorengan, kepedasan, gorengnya pedas gitu kan, ditulis di situ di wall itu kan gitu. Nah, itu contoh. Jadi langkah yang perlu kita lakukan adalah bagaimana mendidik anak-anak supaya mengerti membaca, bagi yang muslim misalnya mengerti membaca dalam bahasa Arab dan tidak hanya melafalkan saja, nah bagi tapi tahu juga artinya gitu. Kemudian bahasa Inggris juga sebagai bahasa pergaulan internasional gitu loh. Jadi anak-anak juga pada tahu gitu loh, selain bahasa Indonesia dan bahasa suku kan gitu, mereka harus tahu juga gitu. Tapi tadi ada salah satu saksi yang begitu marah karena Pak Muhammad KC dalam kontennya mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu tanda kutip nggak selamat atau ya binasa lah gitu. Mereka nggak suka, dan ada salah satu saksi mengatakan, oh pasti masuk, Nabi Muhammad pasti sudah masuk surga, di surga. Betul. Tapi dia ketika saya tanya tadi di mana ada ayat atau surat yang menyatakan bahwa Muhammad pasti masuk surga, tapi tidak bisa disebutkan ayatnya dan kita disuruh menanyakan kepada ahli, tetapi dia sudah marah walaupun
tidak tahu ada atau tidak surat atau ayatnya, kan begitu. Kemudian ketika saya tanyakan, tahu nggak saudara ketika Nabi Muhammad didatangi oleh para sahabatnya dan menanyakan di manakah ayah ibumu, bahwa dia menjawab ada di neraka gitu loh. Pernah tahu ayat itu? Mereka juga tidak tahu. Tahu nggak saudara bahwa ada ahli-ahli juga, ahli baik misalnya katakanlah sekelas Profesor Quraisyiyat misalnya, atau Profesor siapa itu yang satu lagi itu Buya Sakur misalnya, yang menyatakan bahwa belum tentu masuk surga kan gitu ya. Jadi mereka itu juga tidak memahami itu. Maka kalau kita lihat malah komen-komen di dalam pernyataan Profesor Quraisyiyat maupun Profesor Buya Sakur itu kan banyak kan membuli, tidak terima kan gitu loh. Jadi terkadang kita menjadi prihatin juga, apakah mereka ini menjadi lebih pintar dari seorang profesor kan begitu ya di bidang keagamaan gitu. Jadi nah ini yang saya bilang tadi, nah tugas kita para orang tua membina anak-anak dan mendidik supaya mahir berbahasa Arab dan berbahasa asing, khususnya bahasa Inggris misalnya gitu, supaya mereka bisa mengerti apa yang mereka lakoni setiap hari gitu. Jadi ini bukan asumsi ya. Kalau menurut Bapak ini ya, mereka ini bisa melapor ini menuduh Muhammad Kacci menista agama, sedangkan mereka itu nggak pernah baca hadis-hadis yang diucapkan oleh Pak Muhammad Kacci. Bagaimana mungkin itu, Pak? Karena mereka mempersepsikan bahwa mereka sudah pasti masuk surga dan Nabi juga pasti masuk surga. Itu yang ada di dalam pikiran mereka masing-masing. Jadi ketika ada narasi menyimpang dari situ, maka itu dianggap suatu penghinaan, karena mereka sangat memuliakan keberadaan daripada Nabi itu, sehingga ketika ada misalnya seperti pembacaan hadis tadi tentang ciri-ciri, maka bagi mereka itu suatu penghinaan. Kemudian ketika mereka juga mengatakan ini penistaan atau apa, dan diterima polisi, ternyata polisi sendiri pun kita periksa tadi di sini yang sudah cukup senior, udah mau pensiun lah kalau menurut ukuran saya lihat tadi, ternyata beliau pun belum pernah baca surat atau ayat itu. Itulah saya bilang keprihatinan. Ada yang sangat menarik yang saya tadi dengar ya dari saksi, mereka itu katakan tadi saya lupa itu apa yang saya mau tanyakan tadi. Yang saksi-saksi itu berkata bahwa ini ada saksi tadi yang luar biasa, 2 atau 3 saksi yang bilang begini, waktu Bapak tanyakan ada nggak surat 72 Al-Jin itu ayat 19 yang mengatakan bahwa hambanya Muhammad Rasulullah SAW waktu berdiri menyembahnya atau sholat di kerumunan jin. Mereka bilang tadi ada satu orang bilang ada. Ada yang satu orang mengatakan ada. Kebetulan mungkin dia sudah membaca juga atau mengecek di Androidnya ya. Tapi apa yang dipermasalahkan mereka kalau memang itu ada, Pak? Nah, mungkin juga sebelum dilaporkan belum dibaca, setelah dilapor baru dibaca. Tetapi dia tetap bilang bahwa seharusnya bukan begitu tafsirannya. Padahal saya katakan tadi terdakwa tidak pada posisi menafsirkan, tetapi hanya membacakan terjemahan dari Kementerian Agama. Tetapi karena ayat itu tidak biasa diucapkan atau diceramahkan oleh penceramah mungkin ya, sehingga mereka juga bisa dimaklumi belum memahami kan gitu. Ya, jadi saudara Bapak Ibu sekalian ya, ini menjadi pelajaran buat kita. Kalaupun ada orang ya yang coba membaca ayat Alkitab, mereka nggak ngerti, kita kasih ngerti. Jangan emosi ya. Karena tadi juga saya tanya juga, apakah saudara melakukan somasi atau semacam tabayun istilah Arabnya. Ternyata semua mereka belum pernah melakukan somasi atau tabayun atau meminta keterangan tentang apa maksudnya. Seharusnya kan yang benar itu kalau kita praktek di pengacara ya, kalau ada sesuatu yang ganjil kita surati dulu, kita undang untuk mencari tahu apa maksudnya. Setelah jelas maksudnya memang ada tindak pidananya, barulah kita lapor ke polisi. Malah saya tanya juga tadi sesuai PNPS tahun 65 yang mempersyaratkan bahwa penistaan agama atau dugaan penistaan agama sebagaimana diatur pasal 156 dan 156A huruf A KUH pidana, itu harus ada dulu teguran dari kementerian terkait, dalam hal Kementerian Agama, kemudian Menteri Dalam Negeri, kemudian Jaksa Agung atau Kapolri, apakah sudah diperingatkan, apakah sudah ditabayun, ataukah sudah pernah disomasi. Ternyata belum pernah semuanya dilakukan. Jadi inilah kurangnya kearifan atau kehangatan kita berwarga negara. Seharusnya lebih dulu Kapolri melakukan teguran dulu, tetapi yang ada dari penyidik justru
mencari-cari saksi ke Ciamis. Bahkan padahal saksi itu adalah tugas pelapor menyiapkannya kan Oke. gitu. Iya. Jadi yang kedua, tadi yang pertama dipotong Bapak ini, yang kedua juga ya kita anak bangsa, satu negara satu bangsa ini ya. Ya kita jangan langsung emosi kalau kitab kita itu dibaca orang lain. Kami saya pribadi kalau Alkitab itu dibaca, Silakan dibaca. silakan dibaca. Bahkan dia mau tafsirkan salah kita luruskan, karena dia nggak ngerti. Iya. Kecuali sudah diluruskan, dia tetap ngotot, sudah tabayun ngotot, begitu. Tegur aja bilang. Gitu juga yang ini ya, yang saudara-saudaraku, karena keluarga saya itu masih 50% Islam. Jadi saya bisa dong ngomong biar keluarga saya dengar. Iya saudara-saudaraku, kakakku ya, Rohaini, terus Rosmiani, terus ponakanku, abangku ya. Kalau ada orang ya membaca ayat Al-Quran atau hadis, ya mungkin saudaraku ini nggak paham. Ini saya berpesan kepada keluargaku, nggak paham jangan main lapor-lapor ya. Tanya orang itu kenapa kau baca seperti ini, begitu ya. Makanya ada dasarnya. Makanya kita lebih banyak belajar supaya nggak terjadi keributan, karena sekarang sudah zaman teknologi canggih, internet apa aja bisa dibuka, mau kitab apapun bisa ada di sana semua ya. Jadi kita lanjut. Yang penting terkoneksi handphonenya atau Androidnya dengan internet gitu. Oh ya, oke ya. Ya, kita berdoa supaya semuanya berjalan baik. Saya bersyukur ini di tengah persidangan kami tetap sehat walafiat, dan kami serahkan seluruhnya dalam pimpinan Tuhan, Pak Muhammad Kacih, jaksa, saksi-saksi dan hakim, jamaah mereka. Kalau mereka Tuhan memojokkan Pak Muhammad Kacih karena mereka tidak tahu ada ayat-ayat di sana, ampunilah mereka karena mungkin mereka belum bacanya. Terima kasih Bapak. Dalam Yesus saya berdoa. Amin. Amin.